Zaman sekarang tuh makin gila, tau nggak? Entah karena tontonan atau karena apa, perilaku orang tuh makin aneh-aneh aja. Ya kayak yang lagi marak-maraknya sekarang lah. Ya, yang lagi mau bahas di sini, pemerkosaan. Halo semua, balik lagi bareng saya Theo di Theonesia, dan sekarang saya mau bahas soal pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam bentuk pemaksaan terhadap seorang korban untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis. By the way, ngomong penis, anus, atau vagina untuk berkomunikasi, apalagi komunikasinya penting dan positif, itu nggak apa-apa. Jadi bagi kalian yang masih tabu untuk berbicara hal itu, karena takut dibilang bejat atau dibilang apa, tolong pikirkan lagi. Balik lagi ke topik pemerkosaan. Kasus pemerkosaan di Indonesia ini sangat banyak. Dari seorang pelajar memerkosa teman sebayanya, kepala sekolah memerkosa muridnya, bahkan sampai siswa SMP memerkosa seorang mahasiswa. Dan pemerkosaan juga nggak selalu dilakukan oleh lawan jenis, nggak selalu dilakukan juga oleh laki-laki. Ada juga yang homo, ada juga yang lesbi, ada juga yang cewek memerkosa cowok. Makin aneh lah. Dan kasus pemerkosaan yang baru dan paling parah menurut saya adalah kasus pemerkosaan yang ini, cangkul cabul. Kasus pemerkosaan dengan korban yang masih berumur 19 tahun ini dilakukan oleh 3 orang terdakwa. Dan satu pelaku dalam kasus pemerkosaan ini masih berusia 15 sampai 16 tahun. Ya, SMP lah ya. Makanya zaman sekarang tuh aneh parah. Anak SMP sekarang udah mainnya pemerkosaan. Zaman dulu saya SMP, saya kerjaan cuma main game. Gak pernah yang namanya main cewek. Dan yang paling parah adalah, setelah mereka melakukan pemerkosaan, mereka juga melakukan pembunuhan. Dan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan cangkul kepada alat vital seorang korban sampai dengan sini, men. Gigi. Dan yang bikin parahnya lagi adalah, setelah 3 orang pelaku ini tertangkap, 3 orang pelaku ini masih sempat untuk tertawa. Ya, saya sebenarnya baca itu di internet, nggak tahu valid, nggak tahu apa. Yang jelas kalau itu benar, mereka benar-benar nggak punya hati. Yang jelas, kasus pemerkosaan ini harus dihentikan. Karena kasus pemerkosaan itu sangat bahaya. Kenapa? Bukan hanya merenggut kesucian seorang korban, tapi merenggut nyawa pula seorang korban. Dan juga bisa membuat keresahan masyarakat sekitar dan gangguan mental terhadap korban kalau korbannya masih hidup. Dengan cara apa kita bisa mencegahnya? Sex education. Sex education ini masih sangat tabu di Indonesia. Ngomongin seks di lingkungan luar masih dibilang bejat, masih dibilang cabul, dan lain-lain. Padahal enggak sebenarnya. Seorang guru pun masih setengah-setengah untuk memberikan informasi soal penetrasi terhadap siswanya. Padahal itu tuh hal yang penting. Mereka tuh jadi tahu yang bahaya tuh seperti apa. Mereka tuh harus seperti apa. Mereka tuh harus waspada seperti apa. Kita bisa melihat contoh di negara-negara yang di luar Indonesia. Mereka melakukan suatu sex education bahkan kepada anak-anak SD atau bahkan ke taman kanak-kanak, menggunakan boneka, menggunakan buku cerita tentang proses hubungan seks. Dan sex education tersebut tidak membuat anak-anak menjadi cabul, tapi malah membuat anak-anak menjadi mengerti, menjadi waspada, bahkan menjadi paham soal bagaimana mereka melindungi diri dari pemerkosaan. Kalau kalian pengen tahu contoh sex education yang baik dan benar, coba cek Google, banyak referensi. Jadi jangan tabu lagi untuk ngomongin seks, apalagi ngomongin seks itu untuk hal-hal positif seperti sex education kepada orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua dari kita. Dan untuk para cowok-cowok yang merasa kuat, tolong lindungi orang-orang yang kalian cintai dan orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian, kayak teman, keluarga, atau siapapun yang kalian sayangi. Dan buat kalian para cewek-cewek yang suka pakai pakaian minim keluar rumah dan suka dikasih tahu juga oleh orang tua kalian, pacar kalian, atau siapapun lah, tolong dengerin. Pasti kalian suka ngelak kayak gini, ya itu sih cowok-cowoknya aja yang cabul, kita kayak gini untuk fashion, bukan untuk mengundang. Oke lah kalau misalnya kayak gitu cowok-cowoknya yang salah, cowok-cowoknya yang cabul mungkin. Tapi siapapun yang salah, siapa yang jadi korban? Siapa yang nyesel ntar? Please. Mereka ngomong kayak gitu dan saya sekarang ngomong kayak gini, itu karena kita peduli sama kalian.
Bukan karena kita nggak suka kalian kayak gitu. Karena kita sebenarnya para cowok nggak munafik, senang-senang aja ngelihat cewek pakai pakaian minim. Tapi kalau dipikirkan matang-matang dan hati nurani berbicara, please, pakailah pakaian yang sopan untuk melindungi diri kalian juga. So, segitu aja pembahasan dari saya. Silahkan tonton video Tanesya yang lainnya apabila berkenan. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ini pendapat saya soal pemerkosaan dan sex education. Kalau kalian